Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas A, akan mempresentasikan tentang protokol on safety, efficacy, standarisasi, dan documentation of herbal medicine. Yang beranggotakan Fauzul Zalikal Akbar 19010, Dwi Agustin NIM 19019, Yulia Tri Agustin NIM 19048, Pradia Kumala NIM 19054, Sahda Faiza NIM 19060, Fikri Dwi Ramdhani NIM 19065, dan Dwi Anggoro Wisnu NIM 19151. Baik, yang pertama yaitu adalah background. Obat herbal ini populer di perawatan kesehatan, di mana 2 abad lalu ini didominasi oleh obat-obatan nabati. Di negara barat, obat herbal ini digantikan oleh obat sintesis. Hal ini dikarenakan obat sintesis memiliki hasil yang lebih dapat mudah untuk diprediksi. Selanjutnya di negara berkembang, ini justru mendapatkan manfaat obat herbal yang cukup banyak, seperti Ayurveda di India, Jepang, TCM atau Tiongkok, Yunani atau Timur Tengah, dan juga Asia Selatan. Selanjutnya pada era kebangkitan, ini permintaan obat herbal nyatanya meningkat. Hal ini menjadikan TCM atau akupuntur dan pengobatan herbal ini digunakan secara luas. Sedangkan produk herbal lainnya yaitu meliputi kosmetik, fragrance, teh, makanan kesehatan, dan juga nutrasosial. Nah, secara sejarah, menurut masyarakat adat, herbal medicine ini harus disiapkan dengan cara tradisional, di mana pengolahan tanaman meliputi pengeringan, gangguan mekanis, dan juga ekstraksi pelarut. Hal ini akan mempengaruhi kualitas akhir produk herbal. Nah, karena itu diperlukan prosedur analitis, di mana prosedur analitis ini bertujuan untuk menentukan konstituen aktif dalam herbal. Nah, perbedaan tingkat konstituen aktif ini tergantung dari lokasi pengumpulan dan siklus pertumbuhan tahunan dari sumber herbal. Produk herbal ini terdiri dari bahan herbal yang diberikan kepada pasien dalam bentuk campuran dari bahan herbal dan konstituen lainnya, di mana 80% populasi ini bergantung pada pengobatan tradisional. Hal ini memerlukan evaluasi ilmiah, keamanan, dan juga kemajuran dari produk herbal. Nah, atas kekhawatiran tersebut, IUPAC ini mendukung penyiapan protokol keamanan, khasiat, standarisasi, dan juga dokumentasi herbal medicine, di mana rincian lebih lanjutnya diterbitkan dalam monografi. Selanjutnya adalah safety of herbal medicine. Baik, obat herbal ini di mata masyarakat itu merupakan suatu pengobatan yang aman, sehingga sering digunakan sebagai budaya pengobatan di suku-suku tertentu. Nah, sebenarnya apakah obat herbal ini selalu aman? Jawabannya itu tidak, karena obat herbal sendiri seringkali menimbulkan risiko yang berbahaya. Risiko berbahaya ini dapat didapatkan dari toksisitas dari obat herbal tersebut, di mana sumber toksisitasnya dapat berasal dari senyawa aktifnya itu sendiri maupun yang didapatkan pada saat proses produksi. Nah, di situ salah satu contoh faktor yang dapat menyebabkan toksisitas obat herbal itu tercantum dalam tabel 1. Di situ ada berbagai macam kontaminan seperti mikroorganisme, toksin mikroba, pestisida, agen fumigasi, senyawa-senyawa radioaktif, dan juga logam. Di situ adanya kontaminan itu dapat menyebabkan toksisitas pada obat herbal. Nah, selain itu adanya interaksi obat-obat dan juga obat makanan juga dapat menyebabkan risiko yang berbahaya terhadap obat herbal. Selain itu juga adanya kesalahan identifikasi substansi dan kesalahan substitusi senyawa aktif di situ juga dapat berpengaruh terhadap keamanan obat herbal. Di mana contoh kesalahan identifikasi substansi yaitu kesalahan identifikasi spesies Aristolochia dengan spesies Clematis di Australia pada tahun 1999, di mana di situ dampaknya adanya kondisi gagal ginjal stadium akhir karena spesies Aristolochia. Kemudian untuk contoh kesalahan substitusi di situ substitusi di sini maksudnya adalah mengganti substansi dengan substansi lainnya karena beberapa alasan. Contohnya yaitu karena kesamaan antara dua spesies tersebut, kemudian karena faktor biaya, karena faktor praktis untuk penggantiannya akan lebih praktis penanganannya. Contohnya yaitu Long dan Xiao di situ diganti dengan Guizhou. Namun di sini kesalahannya ketika substansinya itu diganti dapat menyebabkan toksisitas yang lebih berat daripada substansi sebelumnya sehingga akan berisiko berbahaya ketika dikonsumsi. Nah, di sini keamanan obat herbal sendiri perlu dijamin dengan dilakukannya evaluasi obat herbal pada saat produksi obat herbal itu sendiri. Next. Nah, untuk evaluasi dan standarisasi obat herbal, di situ perlu adanya regulasi yang mengatur terkait evaluasi dan standarisasi tersebut. Pada sebelah kiri di situ sudah dicantumkan timeline sejarah regulasi obat herbal. Pada tahun 1986, obat herbal pertama dicantumkan dalam Drug Regulation Authorities pada WHO International Conference. Kemudian pada 1991, WHO mempersiapkan petunjuk atau guideline baru tentang obat herbal, dan pada event ICDRA atau International Conference on Drug Regulatory Authorities yang ke-6, di situ guideline tersebut diadopsi, di mana isi dari guideline tersebut yaitu kriteria dasar kualitas, keamanan, dan juga efikasi obat herbal.
Kemudian pada tahun yang sama, WHO melanjutkan pengembangan monografi obat herbal pada guideline tersebut, sehingga petunjuk tersebut berisi dua bagian. Bagian yang pertama yaitu karakteristik botani, bahan aktif, dan juga quality control obat herbal. Kemudian bagian yang kedua meliputi rangkuman aplikasi klinisnya, aspek farmakologinya, hal-hal yang perlu diperhatikan, dan juga efek sampingnya. Di mana di sini regulasi ini sangat penting untuk keamanan obat, karena ketika ada regulasi, maka standarisasi itu dapat dilakukan dengan tepat dan dihasilkan obat herbal yang sesuai dan aman untuk dikonsumsi. Nah, secara umum evaluasi obat herbal baru memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama yaitu karakteristik substansi obat, riwayat dan pola penggunaan, efek samping, mekanisme aksi, toksisitas dan karsinogenisitas, dan juga memperhatikan data-data yang didapatkan dari uji klinis. Next. Baiklah, untuk kemudian efficacy of herbal medicine. Khasiat dari obat itu diukur dari kemampuannya dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Hal ini merupakan isu yang hangat diperdebatkan mengenai jamu atau obat herbal. Penggunaan obat herbal didasarkan pada sejarah panjang penggunaannya secara turun-temurun. Adanya istilah manjur atau mujarab dalam pengobatan herbal memiliki makna yang dapat ditafsirkan berbeda antara praktisi pengobatan tradisional dan pengobatan medis modern. Pada pengobatan tradisional atau pengobatan herbal menggunakan pendekatan kepercayaan di mana fisik, spiritual, dan kesejahteraan sosial berlaku. Sedangkan pada pengobatan modern lebih berfokus pada penyakit tertentu berdasarkan entitas etiopatologi tertentu. Kemudian assessment of efficacy atau penilaian terhadap kemanjuran. Pengobatan tradisional atau herbal dinilai berbeda dengan pengobatan farmakologis konvensional atau pengobatan medis modern. Di zaman ini, cara untuk menilai kemanjuran atau efikasi adalah dengan menggunakan metodologi uji klinis, data laboratorium, hasil klinis, dan diagnosis. Untuk parameter hasil klinis meliputi peningkatan morbiditas dan mortalitas, berkurangnya rasa sakit, berkurangnya ketidaknyamanan, meningkatnya nafsu makan, penurunan berat badan, penurunan tekanan darah, dan lain-lain. Kemudian untuk parameter hasil laboratorium atau diagnostik meliputi penurunan glukosa darah, data elektrokardiogram, status hemoglobin, dan pencitraan radiologis. Secara khusus untuk menilai kemanjuran atau efikasi pengobatan tradisional atau herbal, kedua parameter di atas perlu diintegrasikan dengan variabel sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis. Untuk selanjutnya, metodologi. Pada abad ke-4 sebelum Masehi, Aristoteles mendefinisikan esensi ilmiah di dalam sebuah bukunya. Menurutnya, untuk menciptakan pengetahuan ilmiah, penting untuk mengamati secara kritis peristiwa serta mempelajari penyebabnya. Jadi, dalam kedokteran tidak hanya cukup untuk menunjukkan bahwa intervensi bekerja, tetapi penting juga untuk menjelaskan cara bekerjanya. Dalam beberapa metode atau studi untuk meneliti kemanjuran, terdapat beberapa jenis studi, yaitu anecdotal reports, case series, dan randomized clinical trials. Untuk anecdotal reports, yaitu catatan mengenai kejadian khusus yang berkaitan dengan masalah yang jadi pusat perhatian pengamat, terutama mengenai tingkah laku individu yang sedang diamati. Untuk anecdotal reports ini biasanya tidak digunakan dalam pengobatan medis modern, tetapi digunakan dalam penilaian khasiat dalam pengobatan herbal. Hal ini disebabkan karena banyak fakta obat herbal tetap belum dijelajahi, dan pengetahuan tentang kegunaannya sering terbatas pada praktisi suatu individu atau suku-suku tertentu saja, seperti itu. Kemudian untuk case report, atau dikenal dengan laporan khusus, adalah deskripsi terperinci tentang penyakit langka, kejadian baru, indikasi atau gejala penyakit yang tidak biasa, penelitian yang tidak dilaporkan, atau kejadian tak terduga yang diamati pada pasien selama perawatan. Kemudian untuk case series sendiri, studi epidemiologi deskriptif tentang serangkaian kasus yang berguna untuk mendeskripsikan spektrum penyakit. Case report dan case series sangat berguna untuk merumuskan hipotesis, namun tidak dapat digunakan untuk menguji keberadaan asosiasi statistik. Kemudian metode yang terakhir yaitu randomized clinical trials. Prosedur pada umumnya digunakan pada uji coba obat atau prosedur medis yang melibatkan proses pemberian perlakuan kepada subjek secara acak. Dan berikut merupakan protokol pengujian efektivitas obat tradisional. Dan berikut adalah protokol yang direkomendasikan untuk menilai efektivitas pengobatan tradisional. Pertama, step pertama, evaluasi sumber informasi utama.
Yang pertama, laporan anekdotal dari penggunaan obat tradisional. Nah, di sini itu evaluator harus memeriksa kembali laporan anekdotal yang diterima dari penggunaan obat tradisional dan dilakukan penilaian ulang secara tatap muka dengan pasien dengan menanyakan diagnosis penyakit dan efek dari obat herbal dalam mengatasi penyakitnya. Yang kedua, pengalaman klinik praktisi pengobatan tradisional. Di sini evaluator harus bertemu secara langsung dengan praktisi pengobatan tradisional tersebut dan menyelidiki poin-poin penting terkait tanda dan gejala penyakit yang dapat diatasi dengan ramuan yang mereka racik. Di sini evaluator harus memperhatikan berbagai proses seperti preparasi dan penyerahan racikan tersebut kepada pasien. Dan apabila ada variabel pengganggu, mungkin harus bisa didokumentasikan. Yang ketiga, pengalaman klinik praktisi pengobatan modern. Nah, di sini evaluator harus menyelidiki kemungkinan target aksi dari racikan tersebut yang ditinjau secara klinis dan mungkin bisa berkonsultasi dengan praktisi pengobatan modern. Yang keempat, karya yang diterbitkan. Di sini evaluator harus menyelidiki secara komprehensif berbagai database selain dari aspek medis dan kimia terkait formulasi tersebut, atau database seperti aspek pertanian, antropologis, dan sosiologis. Nah, di sini evaluator harus mengumpulkan berbagai database tersebut untuk dijadikan sebuah database baru tentang racikan yang dimaksud sebelumnya, serta perlu ditinjau tentang sifat kimia dan efek klinis termasuk mekanisme kerjanya. Untuk step 2, dibuat hipotesis. Nah, dibuat hipotesis menurut pemahaman evaluator tadi dari sumber data utama yang didapat sebelumnya dengan memperhatikan 3 aspek, yaitu efektivitas obat atau racikan tersebut, mekanisme aksi obat atau racikan tersebut, dan keamanan obat atau racikan. Untuk step 3, rencanakan penelitian berlandaskan efikasi dan keamanan. Nah, penelitian dapat dilakukan dalam bentuk case study, case series, uncontrolled clinical trial, dan controlled clinical trial. Untuk case study, di sini dapat menyusun laporan kasus berdasarkan pengalaman praktisi modern dan berbagai laporan baik yang telah dipublikasi maupun yang belum dipublikasi. Kemudian case series. Nah, di sini mengelompokkan sekelompok praktisi dan institusi yang memiliki wewenang dalam persiapan obat tradisional dan dikembangkan protokol penelitian dengan berbagai variabel input dan outcome yang spesifik, investigasi laboratorium, dan tools statistika yang digunakan. Dan kemudian uncontrolled clinical trial. Nah, di sini dilakukan studi single center atau multi center dengan berbagai protokol yang telah dirancang sedemikian rupa dan telah distandarisasi pada variabel inputnya dari sisi kimia dan biologi. Nah, dari sisi kimia ini seperti spesies tanaman, kemudian metode penyiapan kimia, kemudian dan ada analisis kimia seperti profil sidik jari, serta penyimpanan, studi stabilitas, dan pemberian dosis. Dari aspek sisi biologis, nah di sini identifikasi subjek atau responden menggunakan variabel klinis dengan seperti tanda, gejala, dan hasil pemeriksaan serta diagnosisnya. Kemudian di sini diberikan produk uji coba tadi dari bahan tanaman yang sama dan standarisasi rute pemberian, jumlah dosis, waktu pemberian, rekomendasi gaya hidup, dan menu diet agar tidak mempengaruhi hasil secara signifikan. Kemudian controlled clinical trial. Nah, di sini dilakukan uji secara single blind karena mungkin lebih dapat mudah digunakan. Next. Selanjutnya yaitu standarisasi of herbal medicine. Yang pertama ada introduction. Herbal terstandarisasi dengan kualitas yang konsisten dan mengandung konstituen yang terdefinisi dengan baik diperlukan untuk uji klinis yang dapat diandalkan dan untuk memberikan efek terapi yang menguntungkan. Di sini terdapat 3 kategori produk herbal. Yang pertama, yang mengandung konstituen dengan aktivitas terapeutik yang diketahui dan berpengalaman yang dianggap berkontribusi penuh atas kemajuan klinis. Dan yang kedua yaitu yang mengandung konstituen yang didefinisikan secara kimiawi yang memiliki sifat farmakologis yang relevan. Dan untuk yang terakhir yaitu tidak ada konstituen yang telah diidentifikasi. Next. Untuk status terkini, herbal umumnya didefinisikan sebagai segala bentuk tanaman atau produk tanaman termasuk daun, batang, bunga, akar, dan biji. Produk herbal ini mungkin mengandung satu ramuan atau kombinasi dari beberapa herbal yang berbeda yang diyakini memiliki efek komplementer. Untuk beberapa produk herbal termasuk produk TCM formulasi juga termasuk produk hewani
dan mineral. Produk herbal dijual sebagai produk tanaman mentah atau ekstrak bagian tanaman. Ekstraksi melibatkan rebusan, perkolasi, atau maserasi etanol atau pelarut lain untuk melepaskan konstituen. Kemudian, protokol untuk standarisasi obat herbal. Protokol standarisasi untuk obat herbal yang direkomendasikan itu ada autentikasi. Di sini menjelaskan identifikasi spesies tanaman seperti taksonomi dan studi mikroskopis dan mikroskopis. Kemudian parameter fisik, tes fisik termasuk evaluasi organoleptik, karakteristik sensor seperti perasa, kenampakan, bau, rasa obat, dan lain-lain. Kemudian viskositas, kadar air, pH, waktu hancur, kerapuhan, kekerasan, daya alir sedimentasi, dan nilai abu. Kemudian ada evaluasi kromatografi dan spektroskopi. Teknik standarisasi menggunakan spektrofotometri VIFIS, TLC, HPTLC, HPLC, kemudian NMR, spektroskopi inframerah yang memberikan informasi kuantitatif dan semi kuantitatif tentang konstituen aktif utama atau senyawa penanda yang ada dalam obat mentah atau produk herbal. Next. Kemudian parameter mikrobiologi. Di sini mencakup kontaminasi mikrobiologi dapat diukur menggunakan analisis mikrobiologi meliputi analisis batas E. coli dan kapang, jumlah total aerobik yang layak, total enterobakteri dan jumlah mereka, analisis aflatoksin. Kemudian analisis pestisida. Batas standar pestisida telah ditetapkan oleh WHO dan FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian. Beberapa pestisida umum yang membahayakan manusia harus dianalisis, seperti DDT, BHC, tosapen, dan aldrin. Kemudian analisis logam berat beracun seperti CU, ZN, MN, FE, dan khususnya CD, AS, BP, dan HG. Selanjutnya yaitu dokumentasi dan hak kekayaan intelektual. Next. Mengapa pengobatan herbal perlu didokumentasikan? Karena masih banyak informasi tentang pengobatan herbal yang belum tergali dari suku, masyarakat adat, ataupun keluarga yang mempraktekkan pengobatan herbal dalam kehidupan sehari-hari. Modernisasi dapat menyebabkan pengetahuan tentang pengobatan herbal ini terkikis, sehingga dibutuhkan studi etnobotani dan etnofarmakologi untuk mendokumentasikan pengetahuan tersebut. Dokumentasi obat herbal dibedakan menjadi dua sektor. Yang pertama yaitu sektor formal, yang didokumentasikan dalam buku atau farmakope. Kelemahan dari sektor ini yaitu tidak komprehensif, karena kebanyakan pengobatan herbal yang didokumentasikan itu hanya salah satu dari serangkaian terapi pengobatan herbal. Yang kedua ada sektor non-formal. Sektor ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat adat atau suatu komunitas. Kelemahan dari sektor ini adalah rawan terkikis oleh modernisasi atau zaman. Next. Dokumentasi tanaman herbal dapat disimpan dalam suatu database. Yang pertama yaitu database pemerintah, contohnya database komersial untuk tradisional Chinese medicine, perpustakaan digital pengetahuan tradisional India, Agricola yang dibentuk oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat, ESCOP atau European Scientific Cooperative on Phytotherapy. Yang kedua ada database non-pemerintah, contohnya yaitu Mantis, Embase, Netline, dan IBITS. Next. Terdapat beberapa kendala dalam dokumentasi pengobatan herbal. Yang pertama yaitu eksploitasi pengetahuan tentang obat herbal membuat kewaspadaan narasumber untuk mengungkapkan pengetahuannya kepada peneliti, sehingga informasi yang didapat oleh peneliti tidak maksimal. Untuk itu diperlukan adanya perlindungan hak kekayaan intelektual. Untuk perlindungan ini diperlukan undang-undang yang mengatur hal tersebut. Selanjutnya yaitu obat herbal merupakan salah satu dari serangkaian terapi, sehingga satu obat herbal saja tidak cukup untuk mengobati keseluruhan penyakit. Yang ketiga yaitu adanya perbedaan kandungan pada senyawa sekunder yang disebabkan oleh perbedaan kultivar, lokasi penanaman, penyimpanan, bagian yang digunakan, dan cara pengeringan. Next. Berikut merupakan informasi yang harus dimuat dalam suatu dokumentasi obat herbal, yaitu identifikasi tanaman termasuk kultivar dengan spesimen voucher, herbarium, umur tanaman, lokasi budidaya, pupuk yang digunakan, waktu panen, kondisi penyimpanan, proses pengeringan, dan sertifikat atas hal yang disebutkan di atas. Next. Untuk tanaman tunggal yang harus dimuat yaitu identifikasi tanaman, kupan herbarium, usia tanaman, lokasi budidaya, pupuk pestisida, waktu panen, kondisi penyimpanan, proses pengeringan, dan sertifikat. Next. Sedangkan untuk gabungan atau komposit tanaman herbal harus memuat protokol atau farmakope yang digunakan untuk memproduksi obat. Tanaman yang digunakan, bagian tanaman yang digunakan, pembawa atau pelarut yang digunakan, eksipien yang digunakan, konstituen utama atau senyawa yang ada dalam tanaman tersebut, dosis yang disarankan, kemungkinan adanya efek samping, penyimpanan, stabilitas, dan catatan peringatan jika ada. Sekian presentasi dari kelompok 7, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.